ya kualitas kita memang segini. Dan ya biar kita lihat sekarang perbedaannya jauh banget antara senior dan U22 ini. Maka dari itu tadi gue bilang netizen ini sekarang udah bisa membedakan antara pemain muda yang dari Liga 1 sama pemain senior kita yang dari liga luar. Dari nggak usah lihat menang kalahnya, dari permainan aja jauh banget. Dari permainan aja jauh banget. Iya, maksud gua basic things lah, kayak lu kontrol passing. Iya, biar semua orang juga bisa lihat level liga kita pemain muda ya, yang dicalonkan untuk masuk ke timnas, yaitu segitu. Jadi harus banyak ada perubahan lah. Terutama dari teknik dasar dulu lah. Kontrol bolanya sering salah. Dari level taktik dan formasi, coach, hari ini gimana lo? Gue nggak masalah dengan itu, oke. Buktinya ada berapa momen kita bisa bermain. Tapi mungkin hanya momen ini kurang banyak. Tapi tolonglah ST, maksudnya ada satu pemain di kanan, satu pemain di sini, jangan ditukar. Itu yang belum ketahuan. Kalau saya cukup aman di lini belakang. Ferrari udah punya pengalaman, Kadek Arela juga banyak pengalaman. Si Donitri juga udah kapten U20 kan. Udah juara juga kemarin U19-nya. Bisa main di kiri wingback ataupun di back tengah kiri. Tapi ya itu lagi-lagi mereka butuh waktu untuk kompak lah. Dan sebenarnya udah terlihat di sini, cuma ujiannya tidak nyata gitu loh. Ini ujiannya Myanmar loh. Kita harus bisa ukur ketika ujiannya Vietnam gitu loh, yang levelnya mungkin 2 tingkat di atas Myanmar. Kalau tadi tuh banyak kesalahan passing dari Myanmarnya juga sendiri. Jadi kalau kita halau lebih gampang. Nanti lawan Vietnam atau Filipina lah paling enggak ya, yang senior kan Filipina turunin, mungkin kita bisa lihat. Ataupun pas lolos lawan Thailand aja menang 10-0 anjing. Itu mainnya gampang banget lagi. Iya, Thailand itu lagi-lagi gitu. Makanya kita akan lihat Thailand mau siapa aja gitu jago. Iya, tapi untuk match ini cukup oke. Tiga center back di belakang tuh, Ferrari sama Kadek tuh terutama bagus banget. Enak. Tapi tolonglah ST, maksudnya ada satu pemain di kanan, satu pemain di sini, jangan ditukar. Itu yang belum ketahuan. Nanti ada ketahuan. Iya, maksudnya apa tujuannya? Walaupun ya Arhan lagi sering banget diturunin di kanan waktu di senior di apa namanya? Di WCK. Tapi kan itu berdasarkan karena kiri ada Verdong, masuknya di ini kan depan, lengkap gitu. Nih, 2 pemain kanan, 2 pemain kiri, kenapa ditukar? Eksperimen STY gagal total. Apa benar? Kita akan bahas eksperimen apa aja yang dilakuin STY di pertandingan lawan Myanmar tadi malam, dan apakah semuanya gagal? Kita bahas dari penjaga gawang. Cahya Supriyadi diturunkan STY dari menit pertama. Ini eksperimen menurut gua bukan, karena menurut statistik Cahya Supriyadi lebih banyak capsnya dibandingin Dava Fasya dan Erlangga di klubnya masing-masing. Tapi meskipun begitu, performance Cahya kurang bagus, tangkapannya nggak lengket, terus komunikasi dengan pemain belakang ada beberapa kali yang miss. Selanjutnya adalah Donitri dijadiin LCB, dan ini adalah eksperimen STY. Biasanya Donitri bermain di left center back di Persija ataupun di kelompok umur di U20. Tapi semalam diturunin STY menjadi LCB dan bermain sangat bagus, bahkan menjadi player of the match. Lalu eksperimen berikutnya adalah menaruh Arhan di kanan dan menukar posisinya dengan Alfrianto Nico. Maksudnya mungkin yang gue lihat adalah mencoba menjadikan Arhan sebagai inverted winger sekaligus membantu pertahanan di sebelah kanan. Tetapi yang terjadi tidak efektif. Yang dimasukkan STY tidak berjalan. Arhan tidak melakukan overlapping, tidak juga menjalankan peran sebagai inverted winger. Lalu di lini tengah, duo pivot Zahnadin Faris dan Arkan Fikri. Ini bukan eksperimen. Mungkin performance mereka di latihan cukup baik, tapi kemarin kayaknya setelah udah lama banget Zahnadin Faris nggak bermain di timnas, kemarin agak grogi. Jadi first touch-nya kadang lepas, terus terburu-buru, maunya long ball aja. Arkan Fikri juga begitu. Babak pertama Arkan Fikri kurang optimal. Lalu di lini depan Arkan Kakak. Pada babak pertama Arkan Kakak diturunkan sebagai starter, tidak memberikan kontribusi yang banyak. Itu bukan kesalahan Kakak 100%, tetapi memang distribusi bola dari tengah yang kurang. Terus Marcelino, babak pertama Marcelino diplot sebagai winger kiri. Serangan timnas Indonesia terlalu mudah dibaca, jadi bola dari tengah atau dari belakang selalu ke Marcelino, dari kiri terus, jadi kanannya nggak hidup.
Itu bikin kita buntu. Akhirnya babak pertama tanpa gol. Nah, pergantian pemain yang dilakukan STY di babak kedua membuat hasil yang cukup baik. Pergantian pemainnya cukup signifikan. Detan menggantikan Arkan Kakak, kemudian Rafael Strike masuk, Zanadin Faris digantikan oleh Marcelino, dan Asnawi dimasukkan menggantikan Alfrianto Nico. Taktik permainan otomatis langsung berubah. Masuknya Rafael Strike membuka ruang di kiri, jadi di tengah lebih banyak peluang-peluang. Beberapa kali Victor Detan masuk dari kiri, Hoki Caraka masuk dari tengah, kemudian Marcelino yang ditarik agak ke tengah, lumayan banyak ruangnya. Dan Arkan Fikri lebih tenang mainnya dengan adanya Marcelino Ferdinand di tengah menemaninya. Yang bikin gue cukup heran adalah Asnawi dimasukkan menggantikan Alfrianto Nico. Gue pikir langsung di switch lagi dengan Arhan. Asnawi dibalikin di posisi kanan dan Arhan di kiri. Ternyata enggak. STY bereksperimen dengan menaruh Asnawi di wingback kiri, Arhan tetap di posisinya di wingback kanan. Mungkin maksudnya untuk sebagai inverted winger, tapi tidak ada tusukan-tusukan dari kanan maupun kiri. Begitu juga overlapping, tidak ada overlapping yang mereka lakukan. Tidak ada direct diagonal pass ke winger-winger. Mereka praktis sebagian besar dipaksa untuk bertahan. Kita bersyukur andalan kita Arhan dengan lemparan ke dalamnya lagi-lagi berbuah gol untuk Indonesia yang diciptakan oleh Asnawi Mangkualam. Tapi overall eksperimen STY gue rasa sebagian besar gagal. Eksperimen STY yang bisa dibilang paling berhasil tadi malam adalah memainkan Donitri menjadi LCB. Terbukti Donitri bermain taktis, efisien, dan keluar sebagai player of the match. Menurut kalian, eksperimen STY apa yang paling buruk semalam? Komentarnya sikat. Akhirnya Indonesia bisa menang dengan selamat lawan Myanmar dalam pertandingan perdana Piala Ciki. Gue baru enggak ternyata, oh ini Piala AFF. Gue pikir Beyond Combat, kok selosnya kagak ada. Abis gue nonton bola, banyakan adegan ekstrimnya. Itu dia kenapa gue bilang Indonesia udah menang 1-0 aja udah alhamdulillah. Yang penting pemain-pemain kita pada selamat dulu aja dah. Lu kagak usah mikirin dulu kok skornya cuma 1-0, kok kagak bantai-bantai, kok mainnya kurang bagus. Gak usah, itu belakangan. Yang penting pemain kita, pemain-pemain muda kita dapat pengalaman dulu, walaupun pengalamannya agak buruk nih. Ya gimana nggak dapat pengalaman buruk? Aset negara kita pada dibilang-bilangin. Maksud gue kalau lu memang niatnya nggak mau main bola nih Myanmar, ntar gue panggilin KKJ sekalian. Atau kalau KKJ masih kurang sangkar, gue panggilin kakak Cina mau lo. Well, pada intinya ini baru pertandingan perdana, santai aja. Apalagi skuad muda kita, skuad yang paling muda, rata-rata usianya 19 tahun bos. Target timnas kita soalnya bukan di sini. Target timnas kita di Piala Dunia. Kalau di Piala Ciki ini kita asah kemampuan aja. Well, menurut kalian gimana tentang pertandingan perdana timnas Indonesia kita? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Let's go!